saya pengen Pak, iktikafnya itu seperti Rasulullah. Sajane piye carane? Nah, jadi Rasulullah itu kan untuk ibadah seperti wudu, sholat dan yang lainnya itu kan sudah diajarkan. Saman pengen sholat apa jenenge? Sholat itu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti halnya saya sholat. Iktikaf pun juga seperti itu. Dan itu dirumuskan oleh ulama. Rumuskan itu gimana? Para ulama itu meneliti Rasulullah itu iktikafnya itu gimana yo? Ya wes Rasulullah itu diam di dalam masjid, tapi dengan cara-cara yang seperti itu digandengkan lagi dengan inamal a'malu binniat, segala amal yang sah itu harus dilakukan dengan niat. Makanya seperti iktikaf tersebut paling simpel dan kita mendapatkan ganjaran iktikaf itu gimana? Yang pertama adalah niat. Kudu enek niat. Sama lek di dalam masjid kok meneng tok tanpa ada kesengajaan di dalam hati, itu nanti enggak dianggap sebagai iktikaf. Jadi kalau cara Rasulullah, saman tanya bagaimana cara Rasulullah, ya tinggal saja kita kita belajar fikih ini. Fikih ini adalah rumusan sing sudah disepakati para ulama. Ulamanya ini enggak sekedar ajaran dari kepala beliau sendiri, enggak. Itu adalah dari ajaran yang sudah diteliti dari Rasulullah. Jadi Rasulullah kadang iktikaf sedelut, kadang iktikaf yo suwi, kadang iktikaf yo sedengan, nah, kan gitu. Jadi makanya dianggap yang paling bisa kita mendapatkan pahala iktikaf gimana? Is pokoknya sedelut ngono ya ora apa-apa. Yang penting lebih dari yang namanya tumakninah. Kalau tumakninah itu belum dianggap. Jadi berarti cara penae ya 3 detik lah minimal. Rumusannya itu minimal 3 detik, terus kita niat itu cukup. Jadi kalau pertanyaannya, kembalikan dari pertanyaan, bagaimana iktikaf cara Rasulullah? Ya kita lihat, tinggal baca saja kitab-kitab kajian fikih sama seperti halnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan yang lainnya. Nah itu sudah penelitian para ulama dengan melihat hadis-hadis yang ada, Quran hadis yang ada dan juga kata-kata para sahabat itu sudah sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah insya Allah. Karena apa? Jelas ada dasarnya, ada gurunya dari yang dulu-dulu. Ajaran ini enggak dibuat-buat sendiri oleh para ulama, itu adalah ajaran dari Rasulullah. Nah, jadi saya kembalikan pertanyaannya, bagaimana iktikaf cara Rasulullah? Ya kita lihat saja ilmu-ilmu yang ada, kajian-kajian yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan yang lainnya, kajian-kajian fikih yang seperti ini. Iku wis carane Rasulullah insyaallah. Karena ijtihad para ulama gitu. Nah, jadi kalau cara Rasulullah ya lihat tinggal rumusan di fikih, caranya yo niat barono berdiam diri di dalam masjid minimal lebih dari tumakninah ya kaya penae ya 3 menit sampai 5 menit 3 detik sampai 5 detik itu sudah cukup kita mendapatkan, dan lebih lama lebih besar pahalanya. Terus waktu yang paling pas dalam iktikaf itu gimana Pak? Kalau di sini, kalau di kitab Fathul Qorib, kullu waktin, setiap waktu, sampai mau pagi, sore, malam, pokoknya aku pengen iktikaf, akeh masalah sumpek, pengen leren, ya wis leren ning masjid, terus niat iktikaf. Sampai masuk masjid, lingguh niat. Saya terus niatnya itu dengan kesengajaan iktikaf. Nawaitul iktikaf sunatalillahi ta'ala. Saya niat iktikaf sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Wis meneng wae. Meneng sak karep sampai pikirannya sampean tenang lemar. Dia coba saja, banyak masalah pergi ning masjid iktikaf ngono wae, meneng. Karena seorang yang diam ngono kan iso cara bahasane iso kaya yoga, iso koyoan. Iso nambani. Kita kadang banyak masalah itu ya perlu menyendiri, perlu mengistirahatkan jiwa raga. Salah satunya jangan cara iktikaf ngono kuwi. Meneng ning masjid
karo niat, yang penting niat ben kita mendapatkan fadilahnya iktikaf. Lek ora niat ya berarti tidak mendapatkan fadilah iktikaf. Karena salah satu syarat iktikaf yang pertama adalah niat. Dan itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Anek masalah, akeh masalah sumpek ning masjid niat ngono ae. Nawaitul iktikaf sunata lillahi taala. Saya niat iktikaf sunah karena Allah Subhanahu wa taala. Wis meneng. Sampai mari apa jenenge rodok dangang pikirane. Wis pikiran dangang keluar. Dan lebih baik dilakukan setelah berwudu. Ya wudu dhisik sing apik. Lah ora wudu pun juga sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi ya pangkas yang apik harus dilakukan setelah berwudu dan itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Dia sebenarnya itu orang Islam itu banyak obatnya, banyak masalah, pikiran sumpek, apa jenenge pengen refreshing, paling mudah, paling murah masuk masjid niat gitu aja. Tapi orang yang haid nggak boleh ya. Kalau orang haid, nifas dan junub itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar hadas kecil apa jeneng ya enggak masalah, tapi ya tetap lebih baik adalah dilakukan setelah berwudu. Mana Mbak Vina dari Kediri cukup? Nggih, sampun. Nah, ini kajiannya sudah sampai 9:30. Untuk kajian kita Fathul Qorib bulan Ramadan di Ponpes Kiai Haji Ahmad Bajuri ini sudah selesai tentang puasa dan juga iktikaf. Untuk setelah hari raya besok insya Allah saya kembalikan ke kajian lanjutan sebelumnya masuk bab haid dan nifas insya Allah setelah hari raya Idul Fitri. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.